Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi sepertinya mulai terdesak, mulai ketakutan, dan mulai paham kalau mereka sedikit lagi di penjara, teman-teman. Tapi sekarang mereka juga mulai menyebarkan narasi liar bin sesat, menyebarkan propaganda bahwa Polri di bawah kendali Jokowi, bahwa ini kriminalisasi lah. Yang ujung-ujungnya apa teman-teman? Mereka minta tolong kepada Pak Prabowo. Aduh, bikin malu aja orang-orang ini. Udahlah, jangan seret-seret nama Pak Prabowo dalam kasus murahan Anda ini. Jangan. Pak Prabowo dan pemerintah sedang fokus membangun bangsa. Dan kalian nggak denger apa? Pidato Pak Prabowo beberapa hari yang lalu. Pak Prabowo aja bingung, kok ijazah Pak Jokowi diusut-usut gitu, diungkit-ungkit, kok dicari-cari celahnya. Nanti kalian cari celah ijazah Pak Prabowo juga ya kan? Makanya heran juga saya sama orang-orang ini teman-teman. Nah selain itu, Said Didu nih, lagi-lagi Said Didu bikin gaduh teman-teman. Menyerang keluarga Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi menarget anak bangsa lah, inilah itulah. Aduh, kalau ngomong itu mbok dipikir dulu, jangan asal ngerocos. Nah terakhir, ini ada video dari Kagame Cirebon yang mendatangi rumah Pak Jokowi dan gagal melakukan mediasi. Ya ini sudah masuk ke ranah hukum. Pak Jokowi sudah melaporkan dan sepertinya ya kemarin Ketua Kagame Cirebon ini kan bertemu dengan Roy Suryo. Apakah ini orang suruhan Roy Suryo yang ingin minta damai? Aduh, tapi sayangnya Pak Jokowi tidak ingin damai teman-teman. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan. Apa tuh? Kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM. Dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya. Lah kan emang sudah diperlakukan seperti seharusnya. Apalagi tadi Roy Suryo sudah bilang loh, perilaku atau perlakuan dari Polda Metro sudah sangat baik. Apalagi tapi ada repli Harun nih, ada repli nih. Mengikuti pro justisia ya, saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Loh. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ini bahaya ini. Katanya mengikuti semua keinginan Jokowi. Loh, kok bisa begitu? Kok Anda ngomong kriminalisasi? Lah, mereka yang mulai, sekarang mereka sok-sok jadi korban ya kan? Dan tadi nyeret-nyeret nama Pak Prabowo lagi. Aduh, udahlah jangan seret-seret nama Pak Prabowo, udah. Dan Anda sok-sokan membela Prabowo sekarang, memuji-muji Pak Prabowo sekarang. Dulu 2019 Anda kemana? Kan kelompok-kelompok Anda yang mengatakan bahwa Pak Prabowo pengkhianat karena melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Kan Anda juga sendiri yang ngata-ngatain Pak Prabowo dulu. Pengkhianat lah, inilah, itulah. Sekarang kok minta tolong Pak Prabowo? Loh, apaan ini? Ujung-ujungnya hal yang nggak ada diada-adain. Aduh, nasib lo parah pada. Parah. Kasian gue ngeliat lu orang. Kalah debat cari sama kayak lu orang nih, kalah politik sama Jokowi cari-cari kesalahan, dipaksain. Kalah politik sama Prabowo dipaksain tuh cari-cari kesalahan. Padahal kalau kita boleh jujur ya, kalau kita mau jujur ya, Pak Prabowo sama Jokowi itu udah jasanya besar banget. Betul banget Bang Firdaus, betul ini banget. Ini sebentar lagi nih Indonesia nih ya udah mau meroket. Udah mau meroket. Ya, ekonominya udah mau meroket. Kalau masalah Pak Firdaus, goyang ekonomi itu bukan di Indonesia doang, di dunia udah goyang ekonomi. Jadi kalau goyang di dunia itu berarti Indonesia kena imbasnya. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Loh, apa-apaan ini Didu nih? Hei, Said, hei.
Apa-apaan ini? Kok Pak Jokowi menarget? Kan kalian sendiri yang duluan cari perkara. Teriak sana sini, podcast sana sini, nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kok Pak Jokowi dibilang menarget anak bangsa? Hah? Aduh, Dan gaduh. berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Aduh, sok suci ya kan, Didu. Said Didu. Coba teman-teman yang tahu bobrok yang Said Didu, coba kalian komen di bawah. Sok bersih, sok suci orang-orang ini loh, sok suci. Padahal waktu menjabat, gitu juga ya kan. Kami harapkan, karena faktanya selalu demikian. Bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan. Bukannya Anda yang melakukan itu, Bukannya kelompok Anda yang melakukan itu, Didu? Gimana tanah yang di sana? Udah laku. Akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Karakter yang paling jelek dari yang paling buruk dan terburuk adalah orang yang selalu memfitnah, menyebarkan narasi liar, tuduhan liar kepada seseorang. Itu yang lebih buruk, Said Didu. Lebih buruk dari yang terburuk. Nah, benar kan kata gua kemarin? Apa tuh Bang? Orang-orang ini gak bakalan percaya dengan proses apapun ya, karena motivasi mereka ya hanya ingin buat gaduh. Betul. Nah, yang terbaru itu mereka menolak hasil uji forensik dari Bareskrim Polri tentang ijazah Pak Jokowi. Ya, mereka pengennya harus ada lembaga internasional, lab internasional yang menguji. Well, kalaupun seandainya diuji dengan lab internasional, saya yakin ya, catat lagi omongan saya, mereka nggak bakalan percaya. Ya, jadi begitu seterusnya. Jadi mereka itu cuma orang-orang yang pengen bikin gaduh. Why? Yang pertama adalah karena kalau kita lihat gerombolannya itulah orang-orang bekas pentolan HTI semua ya, kecuali beberapa orang yang merupakan pion-pion yang dipakai oleh juga abang ini besar di belakangnya ya, ada kaitan politisnya juga. Jadi orang-orang ini memang dari awal mereka, untuk orang-orang yang simpatisan HTI, mereka itu anti negara, jadi mereka itu pengen bikin gaduh. Nah, ketika negara itu gaduh, baru mereka mencoba untuk mengambil alih itu, seperti itu. Oke, jadi ya udah benar Pak Jokowi nggak mau damai, ya maju terus Pak Jokowi, ya, biar mereka itu diberikan efek jerah dan pelajaran berharga untuk orang-orang lain yang IP-nya juga seperti mereka, yang hanya ingin menyebarkan fitnah dan pengen gampangnya aja gitu ya, gitu, memudahkan segala sesuatu, menyepelekan segala hal ya, padahal mereka udah memfitnah, seperti itu. Ini pelajaran untuk semua. Cukup ramai sekali tadi di dalam, cukup meriah, dan kita ternyata banyak senyum daripada kita menghabiskan energi. Pertama, kita KKM Cirebon bersama dengan kolega kita mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi. Tadi sudah saya sampaikan masuk dalam tujuannya bisa menjelaskan program-program kerja kita pada secara keseluruhan dan secara khusus. Dan yang kedua, kita juga sempat menyinggung masalah polemik ijazah Pak Jokowi, di mana KKM Cirebon ini adalah entitas alumni yang betul-betul concern sekali. Kita mendobrak agar polemik ijazah Pak Jokowi akan selesai. Bahkan kita juga sudah melakukan banyak negosiasi dan mediasi dengan KKM Cirebon. Mediasi ya kan, melakukan negosiasi dan mediasi. Apalagi laporan polisinya udah masuk, apalagi mediasi, apalagi telat bos, telat. Aduh, kemarin kalau memang Roy Suryo, Rismon, Amin Rais, dan lain-lain sebagainya itu mau mediasi, harusnya mereka lakukan ketika mereka pergi ke UGM. Kan Jogja, UGM ke rumah Pak Jokowi udah nggak terlalu jauh tuh kan. Dan agendanya memang mereka mau ke rumah Pak Jokowi setelah dari UGM. Tapi kok mereka nggak ke rumah Pak Jokowi? Kok mereka langsung pulang ke Jakarta? Apa maksudnya?
Kalau memang Roy Suryo mau niat baik, mau etikat baik, ya harusnya ada berkunjunglah ke rumah Pak Jokowi, ngobrol dengan baik. Dulu kan kalian bersahabat dengan Pak Jokowi, berteman dengan Pak Jokowi. Ya sekarang kalian udahlah, tujuannya udah ketahuan, hanya mau buat gaduh, hanya ingin mau menjatuhkan Pak Jokowi beserta keluarga Anda. Ada kata pusat dan terakhir karena pihak-pihak kata pusatnya tidak memberikan respon, kita kemarin bersurat ke Pak Jokowi langsung agar kita mencoba untuk memediasi bagaimana polemik kejahatan Pak Jokowi ini segera cair. Namun demikian dari hasil keputusan kita sangat menghormati ke Pak Jokowi bahwa proses hukum sudah berjalan. Jadi iya, proses hukum sudah berjalan. Mediasi ini kita sangat gagal dalam arti tanda kutip sebenarnya Pak Jokowi tadi itu menginginkan sebuah mediasi, namun polemik masalah ijazah ini secara personal katanya teman-teman kita Mas Roy, Mbak Tifa dan Mas Rismon sudah berulang kali melakukan bully dan sebagainya. Tadi saya yakinkan bahwa bully itu adalah saudara-saudara kita, alumni kita yang sebenarnya tidak mempunyai tendensi, tidak mempunyai keinginan untuk melakukan fitnah, tanda petik menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, gitu Pak. Oh, berarti awalnya membujuk mediasi gitu? Iya, saya memang surat saya itu mediasi. Bahkan proposal saya ini sebenarnya kan udah kita sounding ke PPK Agama, dan kita sebenarnya saya sendiri hadir dalam kegiatan yang dilakukan tanggal 15 April kemarin bersama TPUA. Cuma 15 Mei. Cuma kita tidak bagian dari TPUA, kita entitas dari alumni UGM. Namun demikian, memang kita sengaja bersurat dengan Pak Jokowi, dan saat ini kita masih berkomunikasi dengan Mas Rismon, Mas Roy tentang bagaimana upaya-upaya internal alumni ini kita saling duduk bersama diskusi dan melihat merefresh kembali tentang hal itu masalah polemik Pak Jokowi. Tadi sebenarnya Pak Jokowi menginginkan, cuma memang ini sudah masuk ke laporan. Kita sangat menghargai keputusan dari Pak Jokowi. Cuma saya mohon ke Pak Jokowi kiranya masih ada kesempatan. Nggak ada lagi kesempatan, bos. Ada atmosfer baru, kontestasi politik atau apalah yang memungkinkan kita untuk duduk kembali. Saya yakin Pak Jokowi masih terbuka untuk kita. Nah, mereka sudah melakukan tuduhan liar dan fitnah kepada Pak Jokowi. Teriak-teriak di luar, teriak-teriak di jalan, ijazah Pak Jokowi palsu, dia tidak diragukan ijazahnya, dia tidak lulus dari UGM lah, dia inilah, dia itulah. Itu yang mereka lakukan. Fotonya salah, itu fotonya bukan foto Pak Jokowi lah. Foto nikahnya juga itu bukan foto Pak Jokowi lah. Apa ini ya kan? Apa ini? Untuk apa mereka melakukan itu gitu? Apa positifnya bagi bangsa ini? Apa coba? Apa gunanya coba? Saya juga bingung sama orang-orang ini. Giliran dilaporkan sama Pak Jokowi, ya elah, minta mediasi sana, minta mediasi sini, ciut lah, ngomong kriminalisasi lah, teriak inilah, minta tolong luar negeri lah, sok-sokan minta tolong luar negeri buat apa gitu ya kan? Aneh orang-orang ini loh. Ya, saya. Kalau posisinya Kagama Cirebon melihat ijazah Pak Jokowi ini memang meyakini ijazah Pak Jokowi asli. Jadi, atau gimana? Gini, saya ada dua perspektif. Kita berusaha netral, ya. Per kemarin, ya. Karena kita insan yang mengedepankan dialog dan akal dan logika. Yang kedua, Mas Roy, Mbak Tifa, dan teman-teman UGM, kita ngomong alumni UGM yang dalam hal ini mereka adalah saintifik. Ngobrol dengan saya, mereka betul-betul hanya pengen membuktikan tidak ada tendensi apapun. Di lain sisi, Pak Jokowi adalah bagian alumni kita yang juga pengen kita lindungi. Makanya dalam proposal perdamaian itu kita pertama proposal perdamaian ya kan, udah kayak PBB di mana semua duduk bareng dan kita menaruh simpati ke Pak Jokowi. Namun demikian untuk hari ini karena Pak Jokowi memang sudah declare ya akan memperlihatkan ijazah nanti kesaksiannya di sidang. Saya pikir Kagama Cirebon menyatakan kita percaya dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi per hari. Saintifik ya kan, tadi dia ngomong saintifik, Roy Suryo saintifik, Rismon saintifik. Kalau mereka mau saintifik, minta baik-baik ijazah Pak Jokowi. Kalian scan, terus kalian teliti. Jangan yang kalian ambil dari medsos, terus teriak-teriak di luar ini palsu, ini ijazah Pak Jokowi palsu. Hari ini, karena dengan dalih-dalih yang saya sendiri di depan menyaksikan bahwa Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazah aslinya, walaupun tanda petik tadi kucel itu, ada sempat dan kertasnya kucel atau sebagainya akan diperlihatkan ke pihak
yang berwajib Betul, dalam ini sudah ada di Barreskrim jasa Pak Jokowi. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah punya tanda petik garis benangnya bahwa sebenarnya konflik atau polemik ijazah Pak Jokowi per hari ini menurut kita Kagama Cirebon menyatakan selesai. Entitas alumni ya saya nyatakan selesai, dan saya meyakini apa yang diucapkan Pak Jokowi itu tidak bohong dan sejujur-jujurnya di depan kita ya, bahwa Pak Jokowi bersedia. Ini yang menjadi platform keyakinan kita bahwa Pak Jokowi bersedia untuk menyediakan ijazah asli di pengadilan negeri. Ini yang menjadi sumber ya bagi kita untuk yakin bahwa Pak Jokowi mempunyai atau memberikan ijazah asli ya. Nah ini saya karena punya komunitas budaya, saya bawa juga ini Gus Farid, ini dari Kasibuan Cirebon. Kita ingin menunjukkan ke Pak Jokowi bahwa Kagama ini loh pekerjaan sehari-hari gitu loh. Kita membina UMKM, membina budayawan, dan juga kita concern terhadap alumni, terutama Pak Jokowi yang saat ini sedang dirundung isu-isu masalah ijazah palsu. Kenapa nggak dari dulu sih Anda membela, Anda memediasi? Nama ya kan? saya Heru Subagio. Ketua Kagama Cirebon, Wakil Ketua Kagama Jawa Barat, dan saya salah satu anggota badan hukum di PP Kagama. Jadi saya mewakili daerah, wilayah, sama ya. Berarti Bapak bukan angkatan dari Pak Rosuryo ya? Saya masih adik kelas, ya selisih 5-6 tahun. Cuma teman-temannya Mas Rosuryo itu kakak kelas saya, jadi mohon maaf saya komunikasi intens terhadap mereka. Jadi saya meyakinkan sekali lagi ya Bapak Ibu dan Ibu di sini, mereka Mas Suryo, Mbak Tifa sama tidak punya keinginan untuk mendiskreditkan, tidak punya keinginan untuk tanda petik menuduh ijazah palsu. Mereka saat ini mencocokkan keahliannya berdasarkan data-data yang beredar. Itu salahnya. Itu salahnya. Belum lihat gitu loh. Makanya yang itu salahnya. Mereka analisis. Jadi saya jelaskan ke Pak Jokowi, mereka nggak punya keinginan apapun, melakukan. Mereka nggak punya keinginan katanya. Penghinaan sehina-hina tanda itu Pak Jokowi. Nah teman-teman, dengar nggak tadi kata abang yang jenggotan itu ngomong? Ada HTI di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Makanya mereka cuma mau buat gaduh. Makanya mereka cuma mau buat keributan. Dan pentolan-pentolan HTI, simpatisan HTI, katanya ya ada di isu ini gitu. Karena memang ya HTI tidak senang dengan Pak Jokowi ya kan. HTI dibubarkan di zaman Pak Jokowi. Aduh. Jadi mungkin mereka menyimpan dendam dan amarah kepada Pak Jokowi ya kan, karena mereka tidak bisa lagi menyebarkan paham-pahamnya yang gitu ya kan, gitu ya kan. Untuk mencuci otak anak-anak bangsa. Dan ya mungkin salah satunya Ahmad Kozinudin yang HTI Tulen itu teman-teman, yang selalu berada di barisan paling depan membela TPUA ini yang nggak tahu apa motifnya gitu. Bukan nggak tahu apa motifnya, tapi motifnya buat kebencian gitu ya kan, kebencian dan keributan dan ya membuat gaduh gitu. Tadi ya saya dulu ngomongnya juga agak ngerocos teman-teman, agak disaring gitu. Katanya Pak Jokowi berhentilah menargetkan anak-anak bangsa. Saya juga ingin mengatakan berhentilah Anda menargetkan keluarga Pak Jokowi, berhentilah Anda merusuhi keluarga Pak Jokowi, berhentilah Anda memfitnah, menyebarkan tuduhan liar terhadap keluarga Pak Jokowi. Gimana? Imbas nggak? Imbang nggak? Gimana? Boleh kan? Masa cuma kalian yang boleh teriak-teriak keluarga Pak Jokowi A, keluarga Pak Jokowi B, keluarga Pak Jokowi begini, bagono? Masa cuma kalian yang bisa teriak-teriak? Masa ketika kalian teriaki Pak Jokowi nggak boleh melaporkan kalian ke polisi? Kan aneh, kok begitu sih? Aduh, kasihan banget kalian ya kan. Giliran teriak-teriak kuat, teriak-teriak berani, dilaporkan ciut ke M sayur. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.